Halo, saya Mas Sumbing, tinggal di lereng Gunung Sumbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan tani, petani sukses di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di channel Mas Sumbing ya. Oke juragan, pernah gak sih juragan kesel banget tanaman cabai juragan yang sehat-sehat dan besar-besar tiba-tiba busuk dan rontok? Gara-gara siapa? Gara-gara si kecil ini nih. Siapa lagi kalau bukan si lalat buah? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tajam silet cara ampuh buat mengendalikan hama lalat buah ini juragan. Biar panen cabai kita nggak boncos dan petani nggak rugi. Yuk simak sampai habis ya juragan. Nah, tapi juragan, sebelum kita basmi, yuk kita kenalan dulu sama hama yang satu ini. Lalat buah atau nama kerennya Batrocera sp dan Drosophila melanogaster. Ini ukurannya kecil, sekitar 5 sampai 10 mm lah ya. Warna tubuhnya cenderung gelap dengan sayap transparan yang memiliki tanda berbentuk garis atau titik hitam. Nah, juragan, kepala lalat buah memiliki mata besar yang menonjol, sementara antenanya berfungsi untuk mendeteksi bau dari buah-buahan yang matang. Yang bikin kesel nih juragan, lalat betina ini punya alat khusus buat nyuntikin telurnya ke dalam buah cabai kita loh. Sekali bertelur bisa sampai ratusan butir. Nah juragan, telurnya ini nanti menetas jadi larva di dalam buah. Larva inilah yang bikin daging buah jadi rusak, busuk, dan akhirnya rontok. Siklus hidupnya lumayan cepat. Dari telur sampai jadi lalat dewasa itu nggak terlalu lama, apalagi kalau cuaca lagi pas. Makanya kalau kita biarin aja, wah bisa-bisa satu kebun habis diserang. Tapi tenang, juragan nggak perlu panik. Kita akan coba untuk mengendalikan si lalat buah ini. Caranya banyak, tapi kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya juragan. Yang pertama, jaga kebersihan kebun. Nah juragan, setiap kita nemuin buah cabai yang udah jatuh atau kelihatan ada bekas serangan lalat buah, langsung saja kita kumpulin dan musnahkan. Kenapa harus dimusnahkan? Karena di dalam buah-buah itu masih ada telur atau larva lalat buah yang siap menetas dan menyerang buah lainnya. Jadi jangan cuma dibuang di pinggir kebun ya juragan. Selain itu, juragan perlu membersihkan juga sisa-sisa tanaman lain ataupun gulma di sekitar kebun. Ini bisa jadi tempat bersembunyinya lalat buah. Cara kedua, pasang perangkap. Ada beberapa jenis perangkap yang bisa kita gunakan juragan. Yang paling umum itu perangkap yang menggunakan cairan antraktan atau pemikat, contohnya metil eugenol. Cairan ini baunya sangat disukai lalat buah jantan, jadi mereka akan masuk ke dalam perangkap dan terperangkap di sana. Dengan berkurangnya lalat jantan, otomatis perkawinan dan populasi lalat buah juga akan menurun. Selain itu ada juga lem perangkap berwarna kuning. Lalat buah itu tertarik sama warna kuning, jadi mereka akan menempel di lem ini. Pasang perangkap ini di beberapa titik di kebun kita, terutama di area yang sering terserang lalat buah. Oke, nah juragan, kalau kita ya nemuin buah cabai yang seperti ada bekas tusukan seperti ini, nah ini membusuk berlubang ini, langsung saja kita petik ya, buang jauh-jauh dari tanaman kita atau kita kubur ya juragannya. Nah kalau kita ini membiarkan tanaman ini membusuk di tanaman ya, membusuk di pohon, kemudian kita biarkan membusuk di tanah, nanti sama aja kita membiarkan larva si lalat buah ini berkembang biak dengan cepat. Jadi seperti itu ya juragannya. Jadi kalau ada yang menemukan kayak gini, langsung aja kita petik dan buang gitu juragannya. Buang yang jauh, jangan sampai hanya di sekitar tanaman kita, buang jauh. Atau kalau perlu kita bakar atau kita kubur gitu juragannya, seperti itu. Oke. Nah, oke juragan, untuk pengendalian lalat buah yang lain adalah dengan
musuh alami dia atau predator alami dia, namanya adalah tawon parasitoid. Kalau bentuknya seperti apa? Itu seperti ini juragan ya. Ini. Nah, ini yang biasa kita temui, itu namanya adalah tawon parasitoid. Ini adalah pemangsa atau predator alami lalat buah. Jadi kalau ada kayak gini itu jangan dibasmi ya juragan ya. Ini adalah dia adalah memangsa lalat buah. Ini nggak mengganggu tanaman kita ya juragan. Dia cuma untuk memangsa si lalat buah itu tadi. Oke juragan. Nah juragan, kalau cara-cara tadi masih belum ampuh juga atau serangan lalat buahnya udah parah banget, barulah kita bisa mempertimbangkan penggunaan insektisida. Pilih insektisida yang memang efektif untuk mengatasi lalat buah. Biasanya bahan aktifnya seperti sipermetrin, delpametrin, atau kombinasi thiamethoxam corantraniliprol, atau bisa juga menggunakan dimetoat. Cukup ampuh buat membasmi larvanya di dalam buah dan mencegah lalat buah datang kembali karena bau obat ini sangat menyengat. Nah juragan, kalau Mas Sumbing biasanya pakainya adalah Tastoat ini nih. Takaran penggunaannya adalah 1 ml per liter air disprei ke daun dan batang tanaman. Estimasi 1 sendok makan adalah 8 ml Tastoat. Spray efektif pada pagi hari. Untuk hasil maksimal, spray rutin intensitas 7 hari sekali. Tapi ingat ya, penggunaan insektisida ini harus hati-hati, terutama Tastoat harus sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan berlebihan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri sebelum pemakaian. Waktu penyemprotan yang baik itu biasanya di pagi hari. Kalau untuk pengobatan serangan yang udah parah, penyemprotan bisa dilakukan lebih sering, tapi tetap perhatikan intervalnya ya. Nah juragan, biasanya untuk yang udah parah bisa digunakan sekitar 2-3 hari sekali, sesuai dengan efektivitas insektisida itu sendiri sekitar 72 jam ya. Oke juragan, selain cara-cara tadi ada beberapa tips tambahan ala Mas Sumbing yang bisa juragan lakukan untuk mencegah agar serangan lalat buah ini nggak berdampak di kemudian hari. Itu apa saja? Oke lanjut simak ya juragan ya. Oke, pertama juragan, penggunaan mulsa plastik di bedengan itu ternyata juga bisa membantu menekan populasi lalat buah. Kalau bisa nih juragan, lakukan juga rotasi tanaman. Jangan terus-terusan menanam cabai di lahan yang sama. Ganti dengan tanaman lain yang bukan inang dari lalat buah. Perhatikan juga juragan kondisi kelembapan dan sirkulasi udara di kebun. Jangan sampai ini terlalu lembab karena itu juga disukai oleh si lalat buah ini. Nah itu dia juragan beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengobati serangan lalat buah. Selalu kami wanti-wanti ya dari Mas Sumbing, wanti-wanti juragan, kalau untuk upaya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Nah dengan upaya kita mencegah sedini mungkin serangan lalat buah, walaupun hanya 1 buah, tapi udah merupakan suatu cara pencegahan yang baik ya juragan. Semoga dengan pencegahan yang baik dan sergap dan juga cepat bisa untuk nextnya untuk panen tanaman cabai kita bisa melimpah dan tidak gagal panen. Seperti itu ya juragan ya. Oke juragan, semoga video kali ini bermanfaat ya buat para juragan petani hebat di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel Mas Sumbing ini ya. Sampai jumpa di video Mas Sumbing selanjutnya. Ciao.